Malam itu hujan turun pelan di desa Gading Wetan. Udara dingin, tapi ramai. Musik gamelan mengalun dari pelataran rumah kepala dusun. Tenda besar berdiri. Lampu-lampu terang menggantung, dan tamu-tamu berdatangan untuk menghadiri pesta pernikahan Indra dan Sekar. Dua pemuda desa yang baru saja bertunangan 3 bulan lalu. Di antara semua dekorasi yang mencolok, ada satu benda yang paling menonjol. Janur kuning besar yang melengkung di depan gerbang rumah. Tapi warnanya tidak kuning cerah seperti biasanya. Janurnya berwarna kehitaman, seolah dibakar dari dalam. Kenapa janurnya hitam gitu? Bisik salah satu warga. Katanya itu janur ireng, buat tolak bala, jawab warga lain pelan. Indra dan keluarganya bilang itu cuma hiasan adat, tapi beberapa tetua desa terlihat gelisah. Mbah Wiryo, orang tertua di dusun itu, bahkan mendekati janur dan menatapnya lama, seperti mengenali sesuatu yang buruk. Seharusnya janur itu tidak dipasang di malam Jumat Kliwon, gumamnya lirih. Tak ada yang memperhatikan gumaman itu. Musik tetap mengalun, tamu tetap makan. Tapi di balik semua kemeriahan itu, malam mulai berubah. Indra adalah pemuda desa berusia 25 tahun. Ia sopan, rajin, dan sudah lama bekerja sebagai guru honorer di SD kampung. Ia anak sulung dari Bu Retno, janda yang mengurus warung kelontong kecil. Sekar, gadis yang akan dinikahinya, adalah anak dari Pak Rukun, mantan kepala desa yang disegani. Cantik, pendiam, dan lemah lembut. Ia belajar menjahit dan membantu ibunya membuka usaha catering kecil-kecilan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang serasi. Namun sejak pengumuman pernikahan mereka, ada satu hal yang janggal. Tiap malam Jumat, keluarga Indra selalu mendengar suara tangisan wanita di depan rumah. Suara yang lirih, namun jelas seperti menahan amarah. Ibunya mengira itu hanya suara angin, atau mungkin suara radio tetangga. Tapi Indra mulai merasa tidak nyaman. "Mah, kalau ini cuma angin, kenapa pintu rumah selalu terbuka setiap subuh?" tanyanya suatu pagi. "Loh, kamu gak kunci?" "Udah, tapi kuncinya suka jatuh sendiri." Bu Retno tidak menjawab. Ia hanya menatap Indra dengan khawatir. Tepat seminggu sebelum hari pernikahan, Indra mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah, dan dari kejauhan ada wanita berjubah hitam berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya tidak terlihat, hanya rambut panjang dan tubuh kurus yang terus mendekat. Saat wanita itu hampir menyentuhnya, ia berkata, "Janurnya tidak boleh dipasang, itu milikku." Indra terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba mengabaikannya, tapi mimpi itu datang setiap malam, dengan detail yang sama. Pagi harinya, janur yang mereka pasang di depan rumah tiba-tiba berubah warna menjadi kehitaman, seperti layu meskipun baru dipasang. "Kok janurnya gini ya? Padahal semalam masih segar," ujar tukang dekorasi. Indra tidak berani bercerita tentang mimpinya. Ia takut dianggap terlalu tegang jelang nikah. Tapi malamnya, ia mendengar suara gamelan dari dalam kamarnya, bukan dari tenda depan, tapi benar-benar dari dalam kamarnya sendiri. Ketika ia membuka pintu lemari, suara itu semakin keras, seperti ada satu set gamelan kecil yang dimainkan di dalam lemari itu. Namun tidak ada apa-apa, hanya pakaian-pakaiannya yang tersusun rapi. Indra mulai merasa ini bukan gangguan biasa. 2 hari sebelum hari pernikahan, Sekar pingsan saat sedang mencoba kebaya pernikahannya. Ia berkata melihat bayangan wanita berdiri di cermin, memakai kebaya yang sama, tapi berlumuran darah. Ia menangis histeris dan berkata bahwa wanita itu ingin menggantikannya di pelaminan. Suaranya bilang, "Kamu ambil tempatku, sekarang gantian." Indra mulai mencari penjelasan. Ia mendatangi Mbah Wiryo diam-diam. Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang dan berkata, "Kalian telah membangunkan dia. Janur irang itu bukan hiasan. Itu adalah tanda. Dulu pernah ada pengantin yang tak jadi menikah karena dibunuh di malam menjelang akad, dan dia meninggal dengan janur masih tergantung." "Siapa?" "Namanya Lastri.
Ia meninggal 30 tahun lalu dan mayatnya dikubur bersama Janur itu. Indra menelan ludah. Ia baru sadar bahwa janur yang dipakai keluarga mereka bukan janur baru, melainkan janur warisan dari kerabat jauh, yang ternyata berasal dari rumah tua di dusun tetangga, rumah tempat Lastri dulu tinggal. Indah kembali ke rumah dengan napas berat. Ia melihat janur di depan rumahnya tidak layu sama sekali, padahal hujan turun sejak siang. Ia mencoba membakar satu helai janur itu, tapi janur itu tidak terbakar. Api hanya menyala sebentar lalu padam, seolah janur itu menolak musnah. Di malam hari, saat ia mencoba tidur, kembali suara gamelan terdengar. Tapi kini tidak hanya suara, sosok wanita berkebaya merah muncul di ujung tempat tidurnya. Wajahnya rusak, matanya kosong, bibirnya bergerak perlahan. Satu malam lagi, Indra menjerit, dan janur di luar mulai bergerak sendiri, meliuk seperti hidup. Hujan turun sejak sore, langit gelap tak biasa, seolah malam datang lebih cepat dari biasanya. Hari itu adalah malam Midodareni, malam sakral dalam tradisi Jawa menjelang akad nikah. Biasanya malam ini penuh doa dan harapan baik untuk calon pengantin. Tapi di rumah Indra dan Sekar, suasananya lebih banyak diisi kekhawatiran yang tak diucapkan. Sejak pagi, Sekar tampak pucat. Ia tak bicara banyak. Sesekali ia melamun, memandangi jendela, seolah ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Bu Retno dan Bu Rukun mencoba mengalihkan dengan memasang sesaji dan bunga-bunga, tapi malam itu terasa dingin menusuk, dan janur di depan rumah masih belum layu sedikit pun, bahkan terlihat makin mengilap saat terkena hujan, seolah hidup. Bu Sarti, dukun urut dan sesepuh desa akhirnya dipanggil untuk melihat kondisi Sekar yang terus pucat dan menolak makan. Ia datang membawa bunga 7 rupa dan seikat daun sirih. Saat memegang tangan Sekar, ia langsung menarik napas cepat. "Anak ini sudah setengahnya bukan dia," katanya dengan suara pelan. Semua orang saling pandang. Indra menggenggam tangan Sekar, tapi gadis itu hanya menatap kosong dan berkata satu kalimat, "Aku Lastri." Malam itu, keluarga besar berkumpul di ruang tengah. Prosesi Midodareni dimulai. Doa-doa dibacakan, sesajen dibakar. Tapi suasana tetap berat. Saat doa memasuki bacaan terakhir, lampu rumah mati mendadak. Gelap total. Lalu terdengar suara tawa, pelan, dari sudut ruangan. Bukan tawa siapapun yang hadir malam itu. Tawa perempuan, tawa yang tidak bahagia. Saat lilin dinyalakan, Sekar tidak ada di tempat duduknya. Semua panik. Indra langsung berlari mencari ke kamar belakang, ke dapur, ke halaman, dan di teras depan, di bawah langkungan janur, Sekar berdiri mematung dengan mata terpejam dan tangan menggenggam sebilah pisau dapur. Sekar dibawa kembali ke dalam dengan susah payah. Tangannya dingin seperti es, tubuhnya ringan, seolah ia bukan manusia biasa lagi. Saat ia dibaringkan di kamar, ia tertidur dengan mata terbuka. Tengah malam, Indra memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di sebelah tempat tidur Sekar, berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba, Sekar bangun, tapi dengan suara Lastri. "Dia merebut tempatku. Harusnya aku yang di pelaminan." Indra mundur perlahan. Matanya membelalak saat melihat wajah Sekar berubah sekilas. Kulitnya pucat, bibirnya biru, dan matanya hitam legam. Lalu terdengar suara pintu gerbang dibuka pelan. Saat Indra mengintip keluar jendela, janur di gerbang mulai meliuk sendiri. Seperti ada angin, padahal udara malam benar-benar tenang. Dari balik janur, muncul bayangan perempuan memakai kebaya merah darah, berjalan perlahan ke arah rumah. Setiap langkahnya diiringi suara gamelan yang tak berasal dari manapun. Indra ketakutan. Ia segera membangunkan semua orang. Tapi saat semua berkumpul di ruang tengah, suara gamelan itu berhenti. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun. Namun,
janur itu kini sudah tidak ada, hilang. Dan di tempat janur itu berdiri, terdapat bunga melati basah yang membentuk lingkaran, dengan darah segar menetes di tengahnya. Mbah Wiryo datang pagi harinya, dipanggil oleh Bu Sarti. Ia datang membawa kotak kayu kecil yang sudah lama dikubur di belakang rumah tua milik keluarganya. Di dalam kotak itu, terdapat janur kering, foto seorang perempuan muda, dan sebilah keris kecil berkarat. Itu janurnya, janur Lastri, yang kalian pakai sekarang. Dari penjelasan Mbah Wiryo, diketahui bahwa Lastri adalah perempuan yang dijodohkan puluhan tahun lalu dengan kakaknya Indra. Tetapi pada malam Mirodareni, ia dibunuh karena keluarga menolak pernikahan. Mayatnya dikubur diam-diam bersama janur pengantin, agar arwahnya tidak gentayangan. Namun, janur itu kemudian diwariskan tanpa sepengetahuan siapapun. Dan kini, Lastri kembali, ingin menuntaskan pernikahannya dengan tubuh Sekar. Hari pernikahan tinggal sehari lagi, tapi suasana bukan lagi penuh persiapan. Semua panik, Sekar belum sadarkan diri. Indra terus berada di sisinya, berharap semua akan membaik. Tapi hatinya berkata lain. Di luar, suara gamelan kembali terdengar, dan kini suara itu datang dari dalam janur yang muncul kembali di depan rumah. Janurnya berwarna lebih hitam, lebih panjang, dan di tengahnya tergantung satu keris kecil yang berayun perlahan. Indra tahu, esok bukan hari bahagia. Esok adalah hari di mana Lastri akan kembali ke pelaminan. Pagi pernikahan tiba. Langit mendung sejak subuh, seolah ikut menolak hari yang disebut sakral itu. Rumah Indra sepi, tidak ada musik, tidak ada tawa. Semua orang terlihat tegang, terutama Bu Retno yang sejak malam tak tidur, hanya duduk sambil membaca doa di ruang tamu. Sekar masih terbaring lemas, tapi ia mulai bicara dengan suara pelan, bukan seperti dirinya. Ia tidak mengenali ibunya sendiri, tidak menjawab ketika dipanggil dengan namanya. Setiap kali ditanya, ia hanya mengulang kalimat, "Aku harus duduk di pelaminan. Aku sudah menunggu 30 tahun. Indra duduk di sampingnya, menggenggam tangan calon istrinya yang dingin. Tapi ia tahu, angan itu bukan lagi milik Sekar sepenuhnya. Jam 9 pagi, warga mulai berdatangan. Beberapa tamu dari desa tetangga hadir, bingung melihat suasana pernikahan yang sepi dan muram. Di pelaminan yang telah dihias sejak kemarin, janur hitam kembali muncul di gerbang masuk. Tidak ada yang tahu siapa yang memasangnya. Bu Sarti dan Mbah Wiryo sudah siap di dalam rumah, membawa sesaji dan dupa. Mereka tahu, ini bukan hari akad biasa. Ini hari pengusiran. Hari pertarungan antara yang hidup dan yang telah menunggu terlalu lama. Saat musik gamelan dimainkan pelan, Sekar bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan sendiri, perlahan, menuju pelaminan. Matanya tetap kosong. Tapi kali ini, semua orang tidak berani menghalangi. Indra mencoba menghentikannya, tapi Bu Sarti menahan tangan Indra. Biarkan dia sampai di sana. Kita akan hadapi di tempat terakhir yang dia mau. Pelaminan. Sekar duduk di kursi pelaminan, dan tiba-tiba, angin kencang bertiup dari segala arah. Tirai dan taplak beterbangan. Lilin-lilin mati. Hujan turun seketika. Dari arah jalan masuk desa, terlihat sosok perempuan berbaju merah berjalan. Langkahnya lambat, tapi pasti. Tanpa suara. Tanpa disadari tamu lain, hanya beberapa orang yang bisa melihatnya. Mbah Wiryo berdiri, memegang keris kecil warisan keluarga Lastri. Ia berjalan ke depan pelaminan dan menancapkan keris itu di lantai, tepat di depan kaki Sekar. Seketika, tubuh Sekar menegang, matanya mendelik, dan suara jeritan keluar dari mulutnya. Jeritan dua suara sekaligus. Gelang kawin yang ada di atas meja tiba-tiba bergerak sendiri dan jatuh ke lantai. Lilin menyala kembali tanpa ada yang menyalakan. Dan dari arah belakang panggung muncul kabut tipis.
yang membawa bau melati dan darah. Satu persatu, tamu mulai panik. Beberapa lari, tapi sebagian tetap terpaku, tak bisa bergerak. Lastri berdiri dan berkata, "Aku sudah menunggu terlalu lama. Janur ini saksi. Hari ini aku menikah. Atau semuanya ikut bersamaku." Gema suaranya memantul dari segala arah, seolah berasal dari ratusan mulut. Mbah Wiryo mulai membaca doa dengan suara lantang, dibantu oleh Bu Sarti dan beberapa warga yang hafal ayat suci. Tubuh Sekar mulai gemetar hebat. Ia menangis, tetapi dari mulutnya tetap keluar suara Lastri. Indra memeluk Sekar dari belakang. Dengan gemetar ia berkata, "Kalau kau benar, Lastri, aku minta maaf atas dosa keluarga kami. Tapi jangan kau rusak hidup orang yang tak tahu apa-apa." Sekar terdiam. Kemudian, ia menoleh perlahan ke arah Indra. Dan untuk pertama kalinya, matanya kembali. Sekar menangis, lalu ia pingsan dalam pelukan Indra. Setelah kejadian itu, pelaminan dibongkar. Janur dibakar secara adat oleh Mbah Wiryo, dan abu-abu hitamnya dilarung ke sungai desa. Tapi sebelum dibakar, janur itu sempat mengeluarkan darah segar dari ujungnya. Warga percaya, Lastri akhirnya pergi, tapi tidak sepenuhnya dengan damai. Ia hanya berhenti, karena maaf telah diucapkan. Sekar butuh waktu berminggu-minggu untuk pulih. Ia tidak ingat apapun selama malam Midodareni, hingga hari pelaminan. Tapi ia terus mimpi yang sama, duduk di panggung, mengenakan kebaya merah, sendirian. Tak ada tamu, hanya ada suara gamelan dari kejauhan. Indra dan Sekar akhirnya menikah 3 bulan setelah kejadian itu, tanpa pesta, tanpa janur, hanya doa kecil di masjid desa. Mereka pindah ke kota dan meninggalkan rumah tua keluarga. Tapi bagi warga Gading Wetan, nama Lastri kini selalu disebut dalam doa penolak bala. Karena sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyimpan janur sisa pesta. Setiap selesai pernikahan, janur selalu dibakar saat maghrib, dan tidak ada yang berani menikah lagi pada malam Jumat Kliwon. Karena semua orang tahu, jika janur tidak layu, berarti dia belum pergi.